Halo guys, jumpa lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di video kali ini ada yang berkomentar seperti ini guys. Tahniah, YouTuber Indonesia mendapat nomor 1 di dunia, juara judi online, pemuda-pemudi pemalas bekerja di negara sendiri. Katanya pemuda-pemudi pemalas guys, bekerja gitu. Kekalkan juara nomor 1 di dunia. Cari videonya ya. Dan siarkan berani ke atau sorok bawah tempurung. Sorok bawah tempurung. Berani ke? Oke, siapa takut. Di sini akan kita bahas ya judi online yang ada di Indonesia dan juga kasino yang ada di negara tetangga kita guys. Ini sama-sama judi kan? Sama-sama haram dan sama-sama diharamkan dalam agama kita itu sendiri. Cuman sistemnya aja yang berbeda ya nggak sih? Yang di sini online, yang di sana enggak gitu. Kita lihat apakah judi online di Indonesia diperbolehkan dan kita lihat juga nanti apakah kasino yang ada di negara tetangga kita ini diperbolehkan oleh pemerintahnya. Terus guys, sama-sama kita react ya mengenai judi online yang ada di Indonesia. Katanya urutan peringkat pertama di dunia. Dan kita lihat juga kasino yang ada di negara tetangga kita ini, kita bandingkan karena ini sama-sama judi kan, sama-sama diharamkan gitu. Kita lihat videonya, ini dia videonya. Kita semua tahu bahwa Indonesia melarang adanya perjudian. Tetapi siapa yang melihat selain terbang ke Genting Malaysia atau ke Macau yang memang terkenal dengan Las Vegas of Asia? Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika perjudian itu dilegalkan agar bisa diawasi atau tetap dilarang seperti sekarang ini? Tetap dilarang pada saat online ini. Itu bisnis yang gede banget. Di Indonesia ilegal, tapi transaksi sampai 150-an triliun rupiah. Itu data dari PPATK. Dan dia masuk top 2 transaksi mencurigakan di 2022. Yang pertama tuh penipuan. Nah katanya behaviornya pas pandemi, orang lebih banyak waktu pengen coba peruntungan, dapat jackpot, tiba-tiba gue kaya. Tapi realitanya 90% lebih orang tuh pasti hilang duit dari judi online. Yang bikin bingung, banyak artis sama influencer tuh nge-promoin karena mereka berkedok game. Sekarang katanya Pak Jenderal Listio bakal mulai berantas ini semua. Kominfo juga lagi aktif. Daripada judi online, mendingan bisnis yang bener. Tuh dengar guys, bikin bisnis yang bener aja. Jangan main judi, tapi bukalah pola pikirnya gitu. Atau menjadi seorang YouTuber, ya enggak? Banyak sih ya bisnis-bisnis itu kalau ada kemauan pasti ada jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Minggu ini warahmatullahi ada wabarakatuh. pesan khusus untuk seluruh masyarakat tentang bahaya judi online. Saat ini kita tahu bahwa judi online sudah semakin marak dan semakin meresahkan. Judi online ini daya rusaknya sangat tinggi. Bisa merusak kehidupan, banyak yang bunuh diri, keuangan hancur, hubungan keluarga bisa terpecah. Tidak hanya itu, judi online ini sangat merugikan negara. Bapak Kapolri sudah menegaskan untuk tidak ragu-ragu lagi memberantas judi online. Oleh karena itu, kami siap mendukung penuh dan tindak tegas siapapun yang terlibat dengan aktivitas judi online tanpa pandang bulu. Saya ingin mengingatkan buat semua untuk jangan sampai terjebak dalam lingkaran hitam judi online. Ingatkan saudara-saudara kita untuk tidak tergiur. Tidak akan ada orang yang kaya karena judi. Apabila sudah terjebak, maka segera berhenti. Caranya bagaimana? Yang pertama, penting untuk mengakui dan sadar kalau berjudi itu salah. Kemudian blokir semua akses ke situs-situs judi dan segera tutup akun. Selanjutnya, cobalah temukan hobi alternatif yang bisa menjadi pengganti aktivitas berjudi. Kata Rhoma Irama, judi meracuni kehidupan. Betul. Menjanjikan kemenangan. Yang menang bisa jadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Jadi, Besar bandar judi online ditangkap di Malaysia. Ditangkap di Terima kasih Malaysia. polisi Malaysia. Terima kasih polisi Indonesia. Terima kasih.
Yang jelasnya judi dilarang di Indonesia ya guys. Kalau ada yang main judi jangan salahkan pemerintahnya, tapi salahkan pribadi orang tersebut. Dan mari kita dukung pemerintah untuk memberantas judi online ini yang ada di Indonesia gitu. Terus mari kita react judi yang ada di negara tetangga kita ya. Apakah dilarang seperti di Indonesia atau malah kebalikannya? Ini dia videonya guys. Kasino Kuala Lumpur. Wow, keren ya. Ramainya. Pusat Peranginan Genting Highland adalah pemegang lesen kasino pertama dan terakhir di Malaysia. Pertama dan Apabila terakhir. Kabinet Tunku Abdul Rahman meluluskan permohonan pengasas Genting Lim Gohdong pada 28 April 1969. 69. Tunku terharu dengan usaha Lim Gohdong membangunkan sebuah pusat peranginan di kawasan pegunungan tanpa bantuan kerajaan. Untuk mempercepatkan proses pembangunan pelancongan di kawasan terpencil itu, kerajaan mempertimbangkan jika Genting memohon mengendalikan sebuah kasino. Permohonan lesen kasino hanya mengambil masa selama 6 jam kerana kebetulan mesyuarat kabinet dijalankan pada petang hari tersebut. Menurut Menteri Dalam Negeri Tun Dr. Ismail, sebuah kasino berlesen akan dapat membendung aktiviti perjudian di luar kawalan undang-undang. Inilah salah satu negara di Asia Tenggara yang mengandalkan sektor pendapatan negaranya dari hasil pajak judi, karena judi dilegalkan di negara tersebut. Dilegalkan ya. Apa nama negara itu, coba tebak? Ya, Malaysia. Di Malaysia judi disahkan atau legal, dan Malaysia pun berhasil membangun negaranya sebagian dari uang pajak atau cukai judi, maka jangan heran jika Malaysia terlihat maju sektor pembangunannya. Benar gak sih guys? Pertama, tentang perjudian. Perjudian. Banyak perkara yang dibangkitkan sebelum ini oleh Adil Muhammad berulang kali tentang cabutan khas yang dibuat masa Kerajaan Barisan Nasional 22 kali dan diturunkan masa Menteri Kewangan Bagan pada 8 dan sekarang balik pada 22. Tapi itu hal yang boleh disentuh oleh Menteri Kewangan kemudian kerana dah dibangkitkan. Yang saya nak bangkitkan ini agak mengejutkan bila saya dapat maklumat dari laporan-laporan polis dan kejahatan-kejahatan di media, iaitu tentang penambahan atau percambahan pusat perjudian Penambahan oleh kerajaan Melayu Islam sekarang ini. Dia bertambah dengan jumlah yang mengejutkan. Bertambah? Iaitu melalui sekitar 62 kelab. Di mana ini ada perselindungan, mana tidak disebut tentang seolah lesen perjudian baru, tetapi lesen slot machine yang bertambah yang melibatkan kebenaran anggota Melayu Muslim. Bila dia jadi ahli kelab, dia dibenarkan berjudi. Dan jumlah orang Melayu Islam dalam kes perjudian ini mencecah puluhan ribu. Dan 45% daripada jumlah 62 sekitar kelab-kelab ini yang saya minta Menteri menjelaskan 62, 65, 60 sebagainya. Ini betul-betul melanggar dan ini dilakukan dengan keadaan terbuka oleh Kerajaan Melayu Islam sekarang ini. Kerajaan Melayu Islam. Dan nampak macam ada usaha melindungi fakta ini. Jadi kita nak tahu berapa jumlahnya, berapa slot machine, berapa anggota, berapa orang Melayu menjadi anggota yang terlibat. Kerana sekarang dalam rekod Mas Sejahtera. Jangan nafikan kerana memang ada rekod Mas. Untuk saya berdiri di sini mengatakan Malaysia ini aktiviti online illegal, online gambling ini bebas daripada political patronage, orang akan ketawakan kita. Ya, memang wujud elemen naungan politik ke atas players ini. Ada. Affirmatively ada. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ
mendingan kasih buka kasino aja kayak di Singapura, Malaysia. Itu multiplier efeknya jauh lebih baik dan mungkin pendapatan pemerintahnya jauh lebih tinggi. Misalnya kayak di Singapura, orang Singapura kalau mau masuk harus bayar. Ya, bayar. jadi dikendalikan yang bisa masuk. Tapi kalau judi online, ya itu jahat sekali itu impactnya ya. Dan itu mungkin buat ownernya itu atau bandar-bandarnya sangat menguntungkan karena pajaknya juga nggak jelas. Terus udah gitu bandar-bandar ini juga susah dikendalikan. Jadi menurut saya judi online ini harus benar-benar diberantas. Kalau dia mau legalkan, mendingan dia legalkan kasino dulu. Dari kasino itu nanti aturan-aturannya jelas. Nah mungkin di situ juga pendapatan pemerintah pasti meningkat kan. Alasannya sekarang mau dilegalkan supaya dapat pendapatan buat pemerintah. Ya jauh lebih besar pendapatan dari pemerintah kalau itu kasino yang resmi. Karena kalau kasino resmi seperti Singapura, seperti di Malaysia, di Macau, itu multiplier efeknya besar dan itu bisa tercipta lapangan yang sangat besar. Kulinernya akan meningkat, shoppingnya akan meningkat, sewa ruangannya meningkat, conventionnya meningkat, dan lalu di situ banyak hiburan-hiburan lain kayak sekarang itu dikombinasi dengan misalnya artis-artis terkenal ya buat show, konser-konser ya. Jadi sekali lagi kalau sampai judi online dilegalkan itu benar-benar kerusakan buat bangsa ini. Ya mudah-mudahan pemerintah sadar. Tim Pinai Casino Dealer, tim Resort World. Habis lagi meja judi. Jadi saya tuh banyak uang habis di meja judi. Oke. Bukan di cewek malah, di meja judi habisnya. Kalau di cewek di luar atau di sini? Di luar, Pak. Di luar negeri judinya. Saya emang bandel banget, Pak. Main judi ke kasino segala macam, masih 20. Ke kasino. Wah, travel in Malaysia tahun 2022 ya. Mau ke kasino. Kasino Malaysia. Oke guys, sudah kita react bersama ya mengenai judi online yang ada di Indonesia dan juga kasino yang ada di negara tetangga kita. Makanya jangan asal mengejek judi online yang ada di Indonesia kalau di negara kita pun belum benar gitu. Ini ya yang dibalas komentar dari netizen Indonesia. Ini komentarnya, Malaysia katanya negara Islam tapi negaranya mengizinkan kasino ada di negaranya dan mengambil pajak dari kasino itu untuk ngasih makan rakyatnya. Bagi bangsa Malaysia itu tindakan benar karena dosa judi otomatis ditanggung negara Malaysia dan semua rakyatnya. Bedanya apa sama Indonesia? Tanda tanya ini guys. Indonesia pemerintahnya tidak mengizinkan dan mengambil pajak dari judi. Kalaupun ada warga masyarakat yang judi online, maka dosa tidak ditanggung seluruh negara dan seluruh rakyatnya. Tapi individu manusia yang berjudi itu, yang lain aman. Kalau Malaysia bagaimana? Ya, semua rakyat satu negara menanggung dosa judi itu. Dan bangsa Malaysia yang katanya berakiut setinggi langit menyentuh bintang-bintang di surga itu mau mencemooh dan menghina Indonesia. Bagaimana guys logika kalian menanggapi bangsa? Oke lah ya guys, itulah kalau salah berkomentar ya seperti itu tadi perdebatan di media sosial gitu. Kalau Indonesia kalau tidak disenggol, kalau tidak diusik ya, orang Indonesia tidak akan memberikan komentar yang seperti ini kepada kalian. Maka sebelum berkomentar berpikirlah dulu seperti apa negara kalian. Kita lihatlah, negara tidak ada yang sempurna. Semua negara pasti memiliki kelebihan ataupun kelemahannya masing-masing. Tidak ada negara yang sempurna guys. Pasti ada kelemahannya, ada kelebihannya, ada kekurangannya juga gitu. Makanya negara juga pasti memerlukan bantuan dari negara lain. Karena negara juga nggak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Itu aja sih menurut aku. Mohon maaf ya. Mana tahu di sini ada yang tersinggung atas apa yang aku sampaikan di sini dan atas apa yang aku bacakan dari komentar netizen. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.